Lah kalau saya membawa ayat-ayat Alkitab ya nggak nyambung ke hati mereka. Pasti mereka, wah mana ayatnya, dalilnya. Jadi mereka adalah agama dalil. Kalau kami adalah agama nurani. Ajaran fitnah doang. Fitnah bisa menilai saya ini orang waras atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat Tama yang budiman, di video ini Pendeta Saifuddin Ibrahim benar-benar mempertontonkan akhlak yang tidak baik. Secara tidak langsung kelakuannya menjatuhkan citra agama Kristen. Tidak hanya agama Islam yang dihina, bahkan polisi dan TNI difitnah mentah-mentah. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Apabila berkenan berikan komentar yang membangun mental bangsa dan agama. Selamat menyaksikan. Kenapa saya harus ngomong ini semua, saudara-saudara? Saya menginjil. Apakah menginjil itu membawa jiwa datang kepada Kristus? Bagaimana caranya? Ya, kasih senjata, makan senjata. Tuhan makan senjata. Kasih aja ayat-ayat mereka sendiri itu untuk digombal-gambulkan kepada telinga mereka, otak mereka, hati mereka. Karena mereka itu bawa senjata seperti itu. Lah kalau saya membawa ayat-ayat Alkitab ya nggak nyambung ke hati mereka. Pasti mereka, wah mana ayatnya, dalilnya. Jadi mereka adalah agama dalil. Kalau kami adalah agama nurani. Agama nurani. Bila pendeta ini membawa agama nurani, sebuah pertanyaan dari mana dasarnya bila tidak ada tuntunan dan muatan dalil yang menjadikan sebuah data untuk menumbuhkan iman. Pendeta ini mengatakan saya menginjil. Menginjil itu membawa jiwa datang kepada Kristus. Kasih saja ayat-ayat mereka itu untuk digombal-gambulkan kepada telinga dan otak mereka juga ke hati mereka. Yah, bila saya membawa ayat-ayat Alkitab tidak nyambung, ujarnya. Nah itulah sahabat, bila pendeta ini mengatakan agama nurani, berarti pendeta ini beragama tanpa akal. Ternyata mereka menginjil bukan dengan kitabnya, tetapi dengan dalil dan ayat-ayat agama orang lain. Dengan cara menggoreng-goreng, karena bila dengan dalil dari Alkitab tidak akan nyambung, ujarnya. Hai, sahabat tukang nyimak harus tahu, jadi bila pendeta ini bisa memurtadkan orang, itu bukan karena dari kitabnya tapi berkat menggoreng-goreng kitab orang lain. Intinya bila ada yang murtad bukan dari panggilan jiwa tapi dari pengaruh. Astagfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. Sampai segitunya pendeta ini. Tapi bila di agama Islam ada yang mualaf, pure karena dari hidayah, alhamdulillah. Bukan dari menggoreng-goreng, menghina, mencaci, memaki dan menggombal-gambulkan agama orang lain. Orang bisa menilai saya ini orang waras atau tidak. Ya. Orang bisa menilai fitnah-fitnah yang dilakukan berbulan, bertahun-tahun ini. Si Saifuddin katanya kena penyakit dower gitu. Saifuddin Ibrahim kena penyakit AIDS katanya. Ini adalah info nomor 1. Wah, jadi hoaks yang mereka bangun ini tidak lain dan tidak bukan karena senjata makan Tuhan. Agama dalil. Ajaran fitnah doang. Fitnah. Itu semuanya dipitnahin. Bila menilai Saifuddin orang waras atau tidak, jawabannya memang Saifuddin tidak waras. Karena hanya orang waras yang tidak mungkin menfitnah istrinya sendiri. Dan hanya orang waraslah yang tidak mungkin meninggalkan anaknya. Hanya orang waras yang bisa menutupi aib keluarganya. Hanya orang waras yang tidak akan menjelek-jelekan tempat kelahirannya. Juga hanya orang waras yang bisa menjunjung nama baik negaranya. Dan hanya orang waras yang bisa menjaga perasaan orang lain.
Bila pendeta ini mengatakan banyak yang memberitakan hoaks seperti bibir doer dan lain-lain, dari mana orang tahu bila bukan dari ucapannya sendiri? Lalu pendeta ini merasa difitnah padahal dirinya sendiri yang kerap kali menfitnah. Jangankan menfitnah orang yang tidak seiman dengannya, bahkan anak rohaninya sendiri seperti Novi dan Nobin difitnahnya sebagai pelaku pencuri alat gereja dan sebagai pengguna narkoba, sehingga Febri anak MKC pun yang dianggap sahabat baiknya tidak sungkan difitnah selingkuh dengan istrinya sendiri. Lalu pendeta ini menuduh Islam agama dalil. Memang benar Islam kaya dengan dalil yang merupakan tuntunan, seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Adapun yang menurut pendeta ini hadis kontroversi menurut dirinya, digunakan untuk menyerang Islam, padahal hadis yang dia pelintirkan dan dipalsukan oleh oknum dan oleh dirinya sendiri. Maka sampai manapun pendeta ini tidak berkutik ketika adu data seputar agama, dia pun mengakuinya bahwa agamanya hanya agama nurani. Apa dasarnya? Hanya percaya walau data tidak mendukung akan kebenarannya, maka pendeta ini mencari cara untuk menjatuhkan Islam, tetapi menurut kami semakin bersikeras menyerang semakin banyak yang tersadarkan, insya Allah. Karena memang sejak dari awal, itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Maka saudara-saudara, polisi-polisinya pun itu fitnah, tukang fitnah. Tidak ada yang benar di kepolisian Indonesia. Tidak ada yang benar di tengah-tengah yang namanya TNI. Mulai dari pemilihan, mulai dari rekrutmen, mendaftar polisi, semuanya itu adalah tipu-tipu dan ya ecek-ecek yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun untuk membasmi ya, membasmi budaya sejak Indonesia merdeka. Itu tipu-tipu semuanya, lato-lato, semuanya lato-lato. Koplak kaplek, koplak kaplek, koplak kaplek. Enggak bisa jadi siapapun polisi yang mau hidup tanpa korupsi itu situasi tidak mungkin. Siapa yang mau polisi mau berkorban agar polisi bukan lato-lato, itu bohong besar. Begitu juga TNI. Kenapa? Karena polisi sendiri ini ada 23.000 polisi kerasukan, lato-lato. Semuanya tidak ada yang benar. Ya, kalaupun benar, ya tetap aja kena imbas dari mentalitas buruk yang lain. Inilah guru rohani seorang pendeta berani menfitnah polisi dan TNI tanpa bukti. Apakah seperti ini namanya pendeta? Apakah pendeta-pendeta tidak malu dengan sikap pendeta satu ini? Apakah kita rela polisi dan TNI dituduh seperti yang dikatakan pendeta ini? Bila pendeta ini waras tidak mungkin menuduh polisi dan TNI seperti itu. Karena bila ditanya data dan fakta juga bukti, tentu pendeta ini tidak akan bisa menunjukkan apa yang dituduhkannya, karena pendeta ini hanya menjajakan kebencian. Menurut kami pendeta ini merusak citra agamanya, citra aparat negara, citra pemerintah dan citra kependetaan. Bagaimana menurut netizen, benar apa tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebab dimanapun yang namanya polisi, pantas saja bapak saya jangan berteman dengan polisi. Kalau kamu berteman dengan polisi, suatu saat dia akan menodongkan senjatanya kepada kamu. Itu nasihat bapak saya. Nasihatnya sampai sekarang. Sehingga saya benar-benar nggak berteman dengan
yang namanya polisi. Sahabat, seperti itulah Pendeta Saifuddin ngomong asal enak untuk dirinya sendiri, dan benar menurut dirinya sendiri. Tapi kita selaku warga negara sungguh Saifuddin tidak bisa merasakan bagaimana perasaan keluarga polisi dan TNI. Miris sahabat dengan ucapannya yang jelas menghadrik dan menghina, mencaci juga menfitnah. Apakah di ajaran pendeta ini ada hukum-hukum dan larangan? Contohnya satu aja, dilarang menfitnah. Jangan-jangan tidak ada larangannya. Baik sahabat, cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.